Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Fahira Susila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata tentang benda antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Pengertian hukum benda di Indonesia. Menurut pasal 499 KUH Perdata, benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ya, adapun yang dimaksud dengan benda dalam arti ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum dan barang-barang yang dapat menjadi hak milik serta hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Di Belanda, terdapat KUH Perdata Belanda yang baru disebut dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek atau Dutch Civil Code atau bisa disingkat dengan BCC. Dalam BCC ini membedakan antara good barang dan zaak benda. Dalam pasal 3 ayat 1, definisi dari barang adalah sebagai objek hukum. Property or asset comprises of all things and all other property right. Yang artinya adalah barang, semua benda dan semua harta kekayaan. Dalam pasal 3, definisi dari benda yaitu things are thingable object that can be controlled by humans. Yaitu benda merupakan objek berwujud yang dapat dikuasai oleh manusia. Di Amerika Serikat, istilah properti sendiri itu sulit didefinisikan. Biasanya orang-orang mendefinisikan properti adalah suatu barang yang dimiliki oleh orang. Namun, hukum properti didefinisikan sebagai hak yang dimiliki orang yang berkepentingan. Selanjutnya adalah cara perolehan hukum benda. Di Indonesia ada 7 cara perolehan hukum benda. Yang pertama adalah melalui pengakuan, yaitu memperoleh hak kebendaan terhadap benda yang belum ada pemiliknya, kemudian didapat dan diakui oleh yang mendapatkannya. Yang kedua yaitu penemuan, yaitu benda milik orang lain yang lepas dari penguasaannya, kemudian ditemukan oleh seseorang sedangkan dia nggak tahu pemiliknya siapa. Penemu benda tersebut dianggap sebagai pemilik karena dia menguasai benda tersebut. Yang ketiga adalah itu penyerahan atau leavering, yaitu memperoleh hak kebendaan berdasarkan alasan tertentu. Misalnya seperti jual beli, hibah, atau tukar menukar. Yang keempat yaitu daluarsa atau forgery. Forgery ini yaitu dengan tercapainya waktu 3 tahun untuk barang bergerak, 20 tahun untuk barang tidak bergerak apabila dikuasainya dengan titel, dan 30 tahun tanpa titel. Yang kelima yaitu pewarisan, yang dimana hak kebendaan ini diperoleh berdasarkan hukum waris yang berlaku. Yang keenam yaitu dengan penciptaan, yang dimana orang menciptakan benda baru, dia akan memperoleh hak milik atas benda ciptaannya tersebut. Yang keenam yaitu cara ikutan atau turunan. Misalnya seseorang yang membeli seekor sapi yang beranak, maka anak sapi yang di dalam kandungan induknya itu akan menjadi milik sapi, milik pembelinya. Yang di Belanda ada 3 cara perolehan hukum benda. Yang pertama, yang diatur dalam pasal 3 ayat 80 KUH Perdata Belanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu seseorang yang bisa memperoleh properti di bawah kepemilikan universal atau di bawah kepemilikan tertentu. Yang kedua, seseorang dapat memperoleh properti melalui warisan, misalnya mengakuisisi saham dari orang yang meninggal. Yang ketiga, seseorang memperoleh properti di bawah kepemilikan tertentu melalui transfer, resep pengambil alihan, atau pembelian wajib, atau melalui cara lain yang disediakan oleh hukum untuk memperoleh jenis hak properti tertentu. Sementara di Amerika Serikat, ada menurut Munir Fuadi. Beliau menjelaskan cara-cara memperoleh hak milik dalam Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengejaran dan penangkapan binatang buas. Yang kedua, karena menemukan barang yang hilang. Yang ketiga, karena hak milik orang lain yang dikuasai setelah melewati jangka waktu daluarsa. Yang keempat, karena adanya transaksi oleh pemilik dengan penerima barang. Yang kelima adalah karena percampuran benda dengan benda orang lain. Yang keenam, yaitu karena bertambahnya kuantitas benda. Selanjutnya adalah pembebanan hukum benda. Di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah gadai. Gadai menurut pasal 1160 KUH Perdata. Gadai itu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yaitu yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan
Kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kecuali biaya melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Objek dari gadai itu terdiri ada barang berwujud, misalnya perhiasan, dan barang yang nggak berwujud, misalnya berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang. Contohnya surat-surat piutang. Yang kedua ada fidusia. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Pengertian fidusia ini ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek dari fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud maupun nggak berwujud, dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang ketiga yaitu hipotek. Diatur dalam pasal 1162 sampai dalam pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Hipotek adalah suatu kebendaan atau benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotek yang menjadi objek kapal dan isi 20 meter kubik. Yang keempat yaitu ada hak tanggungan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan oleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu, yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Sementara di Belanda ada dua jaminan, yaitu pledge dan mortgage. Berdasarkan pasal 3 ayat 227 DCC, pledge dan mortgage digunakan untuk memberikan pemegangnya pengembalian atas piutang mendahului kreditur-kreditur lain. Perbedaan antara pledge dan mortgage dapat diketahui dari cara pembebanannya. Yang pertama, Profesor pledge. Itu dilakukan dengan penyerahan benda atau surat berharga pada kekuasaan pledge. Yang kedua adalah non-possessory pledge. Dilakukan dengan notarial deed dan kemudian diregistrasi. Yang ketiga, mortgage. Dilakukan dengan notarial deed dan kemudian diregistrasi. Selanjutnya adalah Amerika Serikat. Dalam hukum Amerika Serikat, pada tahun 2011 di negara bagian Idaho dikenal dengan Idaho Code, yang pada titel 45 yang mengatur tentang liens, mortgage, dan pledges. Liens ini di Amerika lebih mirip dengan gadai jika di Indonesia atau possessory pledge di Belanda. Sementara itu, mortgage ini mirip seperti hipotek, fidusia, atau hak tanggungan di Indonesia. Atau di Belanda mirip dengan non-possessory pledge atau mortgage. Sementara itu, di bab 14 mengenai pledges telah dihapuskan, sehingga di Idaho hanya dikenal dengan liens dan mortgage. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya mengenai hukum perbandingan perdata mengenai benda antara Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.